Bab 641 Songgang. Dibandingkan dengan kesederhanaan Qin Haodong, momentum Mei Zanlong jauh lebih besar. Dia telah memesan kapal pesiar mewah yang besar dan dia telah membawa ratusan murid dan pelayan bersamanya. Ia mengenakan jubah hijau panjang dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Ia membawa pedang panjang di punggungnya dan tampak seperti orang abadi. Setelah kapal berhenti di tepi pantai, Mei Zanlong berjalan menuju pusat Pulau Naga Ilahi. Murid-muridnya tersebar di sekitar pulau dan mengusir semua orang yang dengan bersemangat menunggu untuk mendarat di pulau itu untuk menyaksikan pertempuran. Mereka tidak diizinkan menyaksikan pertempuran hari ini. Hanya beberapa orang di kapal pesiar yang menyaksikan dari kejauhan dengan teropong di tangan mereka. Lagi pula, sudah lama Mei Zanlong tidak pernah bertempur, banyak orang ingin melihatnya beraksi. Mei Zanlong berjalan dengan tenang ke tengah pulau. Ketika dia melihat Qin Haodong menunggu di sana, dia mencibir dan berkata, "Wah, aku tidak menyangka kamu akan datang." Dia mengamati Qin Haodong dengan saksama. Dia tidak tahu apakah pemuda itu memiliki kultivasi, juga tidak bisa merasakan bahaya. Semakin dia melakukan ini, semakin dia merasa tidak nyaman. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Saya punya janji dengan Anda, mengapa saya tidak berani datang?" "Qin, beraninya kau membunuh kedua muridku, hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk mereka." Mei Zanlong berkata dengan tatapan membunuh, "Apakah kau siap? Aku akan mengambil tindakan." "Ayo, biarkan aku melihat seberapa mampunya kamu." Qin Haodong melambaikan tangannya dan meminta Feng Wu dan Nalan Wushuang minggir. "Aku akan bergerak." Mei Zanlong tampak sangat murah hati, tetapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Dia tidak bermaksud membiarkan Qin Haodong mengambil langkah pertama dan dialah yang mengambil langkah pertama. Saat dia mengulurkan tangannya, gelombang mengerikan yang dipenuhi roh-roh jahat menyapu keluar dari lengan bajunya seperti dua naga panjang, bergulung ke atas dan ke bawah. Akhirnya, dua naga panjang yang dipenuhi roh-roh jahat gabungan dan seperti gunting besar, memotong jalan mereka menuju Qin Haodong. Begitu seorang master bergerak, kultivasinya dapat terlihat. Setelah Mei Zanlong bergerak, ekspresi Feng Wu dan Nalan Wushuang sedikit berubah. Tampaknya gelar master tahun nomor 1 di Hong Kong bukan hanya untuk pamer. Orang tua ini benar-benar cakap. Qin Haodong masih tersenyum. Meskipun Mei Zanlong jauh lebih kuat dari kedua muridnya, dia sama sekali bukan ancaman bagi Qin Haodong. Melihat dua naga panjang melesat ke arahnya, Qin Haodong mengulurkan tangannya dan pedang Xuan Yuan muncul di telapak tangannya, lalu cahaya keemasan melesat keluar. "Betapapun hebatnya teknikmu, aku akan mengalahkanmu dengan satu serangan." Cahaya keemasan muncul dari pedang Xuan Yuan. Pedang Qinnya menghantam roh jahat itu. Dalam sekejap, naga-naga panjang yang terbuat dari roh-roh jahat itu menghilang ke udara tipis, tetapi momentum pedang Qi tidak berkurang. Pedang itu menebas ke arah Mei Zanlong. Ekspresi Mei Zanlong berubah drastis. Dia tidak menyangka pedang Qi Qin Haodong begitu kuat. Dia segera membuat segel dengan tangannya dan jari-jarinya bergetar hebat. Kemudian diagram Tai Chi besar muncul di depannya dan menghalangi pedang Qi. "Wah, kamu benar-benar punya beberapa keterampilan." Ekspresi Mei Zanlong menjadi sangat serius. Qin Haodong memegang pedang Xuan Yuan di tangannya dan berkata, "Penipu tua, jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu akan segera bertemu dengan murid-muridmu." Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia ingin melihat keterampilan seperti apa yang dimiliki orang terkuat di Hong Kong. "Wah, karena aku berani menantangmu, aku jadi yakin bisa membunuhmu." Sambil berbicara, Mei Zanlong mengeluarkan sebuah bendera doa berwarna merah. Bendera doa itu berwarna merah terang dan tampak seperti hendak meneteskan darah. Tulisan suci berwarna hitam di atasnya terus bergerak, yang tampak sangat aneh. Ia mengucapkan mantra, mengangkat tangannya dan mengibarkan bendera doa. Bendera doa itu segera membesar dan menghilang di udara. Dalam radius 100 meter di sekitar pusat Pulau Naga Ilahi, langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah malam telah tiba. Kemudian, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kegelapan dan mengeluarkan teriakan yang menggetarkan jiwa. Setelah mantra terbentuk, Mei Zanlong mencibir dan berkata, "Nak, apa gunanya ilmu pedangmu melawan alam hantuku? Hantu tidak berwujud dan tidak memiliki substansi. Pedang Qi yang kuat tidak dapat melukai mereka sama sekali. Terlebih lagi, harta karun ajaibnya telah disempurnakan secara khusus." Di bawah perlindungan bendera doa, hantu-hantu itu sama sekali tidak takut pada sinar matahari, jadi dia memilih waktu yang ditentukan di pagi hari. Di sekitar Pulau Naga Ilahi, orang-orang yang menonton di atas kapal pesiar semuanya bersemangat. Tiba-tiba, langit di puncak gunung menjadi gelap dan tidak ada yang bisa dilihat. Guru Mei memang seorang guru, dia benar-benar hebat.
Sungguh ilmu sihir yang hebat, sudah berakhir, orang bermarga Qin itu sudah ditakdirkan untuk mati. Baru saja, aku melihat bahwa ilmu pedangnya tampaknya sangat hebat, kupikir dia bisa bersaing dengan Master Mei. Guru Mei memang yang terbaik dalam ilmu sihir, dia pantas mendapatkan reputasinya. Semua orang yang hadir memuji kekuatan Mei Zanlong, tetapi mereka juga merasa sedikit menyesal. Dalam hal ini, mereka tidak dapat menyaksikan kekalahan Qin Haodong. Merasakan hantu-hantu yang tak berujung di sekelilingnya, ekspresi Qin Haodong menjadi lebih dingin. Seperti murid-muridnya, Mei Zanlong menggunakan jiwa-jiwa untuk menyempurnakan alat sihirnya. Hantu-hantu ini terperangkap dalam bendera doa dan tidak dapat memasuki samsara. Itu sepenuhnya bertentangan dengan jalan surga. Menghadapi hantu-hantu yang mendekat, dia mengeluarkan cermin Yin Yang dan berteriak, berhenti. Cermin Yin Yang merupakan perangkat ilahi yang hebat yang dapat berkomunikasi dengan dunia Yin dan Yang. Di bawah daya hisap yang kuat, hantu-hantu ini segera dilepaskan dari kendali bendera doa dan dilarikan ke cermin Yin Yang seperti burung yang kembali ke sarang mereka, langsung melarikan diri ke reinkarnasi mereka. Mei Zanlong berdiri di samping, menunggu untuk mendengar jeritan Qin Haodong setelah digigit oleh ratusan hantu. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, alam hantunya hancur total. Bendera doa jatuh ke tanah dengan bunyi plop dan tidak ada lagi hantu di dalamnya. Kau menghancurkan harta ajaibku. Mei Zanlong sangat tertekan hingga matanya terbakar amarah. Jika matanya bisa membunuh, Qin Haodong mungkin sudah mati ribuan kali. Sungguh bertentangan dengan keharmonisan surga jika kamu dan murid-muridmu menggunakan hantu-hantu itu untuk memurnikan alat ajaib, apa gunanya menyimpan benda ini? Saat Qin Haodong berbicara, cahaya keemasan menyala di tangannya. Pedang Xuan Yuan langsung memotong bendera doa menjadi dua bagian dan tidak mungkin digunakan di masa mendatang. Wah, kau sedang mencari mati. Mei Zanlong berteriak marah, tahukah kau mengapa aku memilih tempat ini untuk pertempuran terakhir? Hari ini, aku akan membiarkanmu mati di bawah mantra Tian Sui yang baru saja kupahami, kau akan mati tanpa penyesalan. Setelah itu, jenggot dan rambutnya berantakan dan jubahnya berputar-putar di sekelilingnya. Tangannya mengucapkan banyak mantra, satu demi satu. Langit yang awalnya suram mulai bergelombang, dengan angin kencang dan awan gelap terbentuk dalam jarak 100 meter di atas kepala mereka dan kemudian hujan ringan mulai turun. Qin, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan mantra Tian Sui ku sekarang. Mei Zanlong melambaikan tangannya dan garis-garis hujan di udara segera berubah menjadi bila-bila air yang sangat tajam dan menghantam Qin Haodong. Garis-garis air yang tak terhitung jumlahnya ini seperti cahaya pisau yang bersilangan, penuh dengan niat membunuh. Kemampuanmu tidak buruk, tapi sayang sekali kultivasimu terlalu lemah. Qin Haodong tersenyum dingin. Di bawah gelombang ki sejati, ia membentuk perisai udara di sekeliling tubuhnya. Setelah bila air bertabrakan dengan perisai udara, bila-bila itu meluncur turun dan akhirnya berubah menjadi hujan di tanah. Melihat serangan bila air itu sia-sia, Mei Zanlong mengangkat tangannya. Dengan lambaian telapak tangannya, hujan di udara berkumpul dan akhirnya berubah menjadi naga air yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Naga air itu memamerkan taringnya dan melambaikan cakarnya. Ia membuka mulutnya dan bergegas menuju Qin Haodong. Qin Haodong berteriak dan tubuhnya terangkat ke udara. Pedang Xuan Yuan di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan sepanjang 10 kaki dan tiba-tiba menebas ke arah naga air. Meskipun naga air itu ganas, ia akhirnya terbentuk dari uap air. Ia dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Xuan Yuan, lalu berubah menjadi genangan air dan jatuh ke tanah. Kali ini, Qin Haodong tidak bisa menahan diri lagi. Pedang ki yang tajam langsung menusuk bahu kiri Mei Zanlong, meninggalkan luka yang dalam. Orang-orang di kapal pesiar itu gembira dan bersorak untuk Mei Zanlong. Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah satu putaran ilmu sihir, Mei Zanlong lah yang akhirnya terluka. Mei Zanlong melirik luka di bahunya dan berteriak ke arah hutan di dekatnya, Song Gang, aku terluka, kenapa kamu belum keluar? Mei, aku sudah tidak melihatmu selama beberapa tahun, kamu sama sekali tidak berkembang, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan pemuda seperti itu dan kamu ingin aku membantumu. Saat mereka sedang berbicara, seorang biksu gemuk keluar dari semak-semak. Dia adalah master besar ilmu sihir, Song Gang. Nalan Wushuang berteriak pada Mei Zanlong, kamu mengaku sebagai kultivator nomor 1 di Hong Kong, sungguh tidak tahu malu kamu meminta bantuan dalam duel. Mei Zanlong mencibir dan berkata, sejak zaman dahulu, tujuan menghalalkan segala cara, tidak masalah cara apa yang aku gunakan, pokoknya, kalian semua akan mati hari ini. Qin Haodong tidak terlalu memperhatikannya. Dia menatap biksu itu dan bertanya, siapa kamu? Song Gang berkata, muridku adalah Sarah Banta. Oh, begitu, sepertinya kau di sini untuk membalas dendam. Baguslah kalau kau tahu, nak, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan formasi tulang putihku.
Ternyata setelah Qin Haodong pergi hari itu, orang yang datang ke Pulau Naga Ilahi adalah Songgang. Dia telah membuat persiapan yang cukup di sini dan menambahkan formasi tulang putih besar. Setelah itu, tubuh gemuk Songgang sedikit bergetar dan kumbang merah yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Serangga-serangga ini tidak menuju ke arah Qin Haodong, tetapi menggali ke dalam tanah, satu demi satu. Qin Haodong pernah melihat teknik mengendalikan ular dan serangga ini sebelumnya. Teknik ini tidak jarang di dunia kultivasi. Teknik Miao Boundary juga merupakan salah satu teknik ini. Tetapi dia belum pernah bertemu pria seperti Songgang, yang tidak menyerangnya secara langsung. Pada saat ini, tanah di sekitar pulau itu tampak sedikit mengendur. Satu persatu, cakar kering tercabut dari tanah dan kemudian kerangka-kerangka keluar dari tanah, satu demi satu. Kemudian mereka bergegas dengan gila-gilaan menuju Qin Haodong. Pada saat yang sama, angin dingin di Pulau Naga Ilahi terasa suram dan kabut semakin tebal. Orang-orang di kapal pesiar di luar tidak dapat melihat apapun dan mulai mengumpat. Prajurit kerangka pertama bergegas ke sisi Qin Haodong. Dengan sedikit goyangan pedang Xuan Yuan di tangannya, kerangka itu terpotong menjadi beberapa bagian dan berserakan di tanah. Kemudian seekor kumbang merah kecil terbang keluar dan mengebor tanah lagi. Tidak lama setelah kumbang itu masuk ke dalam tanah, kerangka lain berhasil keluar dari dalam tanah. Ternyata serangga-serangga inilah yang menjadi sumber para prajurit kerangka. Selama serangga-serangga itu tidak mati, akan ada aliran kerangka yang tak ada habisnya. Bab 642 Jangan sombong. Pertarungan itu telah menjadi pertarungan hidup dan mati. Para kerangka ini tidak hanya menyerang Qin Haodong, tetapi juga mengepung Nalan Wushuang dan Feng Wu, menyerang mereka dengan ganas. Untungnya, meskipun ada banyak kerangka, kemampuan bertarung mereka tidak kuat. Nalan Wushuang dan Feng Wu mengayunkan pedang di tangan mereka dan segera kerangka itu tersebar dan berkumpul di sekitar Qin Haodong. Haodong, apa yang harus kita lakukan? Melihat semakin banyak kerangka berkumpul di sekitarnya, Nalan Wushuang merasa sedikit gugup. Awalnya dia adalah putri tertua dari keluarga Nalan, tetapi sekarang dia akan bertarung dengan monster yang suram dan mengerikan ini. Dia tidak terbiasa dengan hal itu secara mental. Secara relatif, Feng Wu jauh lebih tenang. Dia berkata, cari kesempatan untuk membunuh biksu itu dan formasi ini akan hancur. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka menemukan bahwa kabut di formasi itu semakin tebal. Mereka hanya bisa melihat lebih dari 10 meter dan mereka telah kehilangan jejak Mei Zanlong dan Songgang. Pada saat ini, jimat Tao terbang ke udara, satu demi satu. Jimat ini tidak terbakar atau meledak, seolah-olah tidak memiliki fungsi lain. Mereka hanya melayang di udara. Tepat ketika mereka merasa bingung, seorang prajurit kerangka tiba-tiba melompat ke jimat itu dan kemudian menyerbu ke arah ketiga orang itu dari udara. Sialan, kok bisa mainnya kayak gini? Qin Haodong mengirim seorang prajurit kerangka terbang ke udara dengan pedangnya. Dia tahu bahwa itu pasti Mei Zanlong yang bekerja sama dengan Songgang. Pada saat ini, tekanan pada mereka tiba-tiba meningkat pesat. Kerangka-kerangka ini benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa. Langit dan tanah dipenuhi oleh prajurit kerangka. Mereka memegang bilah tulang dan pedang di tangan mereka. Bahkan ada yang langsung mengambil tulang kaki dan tengkorak rekan mereka, menggunakannya untuk menyerang Qin Haodong dan yang lainnya. Makhluk-makhluk ini seperti belalang. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, serangga di dalamnya akan kembali menggali tanah. Tak lama kemudian, prajurit kerangka baru akan keluar. Nalan Wushuang melambaikan duri kecantikan di tangannya untuk melawan para prajurit kerangka yang jumlahnya sangat banyak. Dia berkata, Haodong, mengapa kita tidak bergegas saja, selama kita meninggalkan Pulau Naga Ilahi, tidak akan ada kerangka, kalau tidak, cepat atau lambat kita akan kelelahan. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat. Dia punya firasat bahwa formasi tulang putih ini tidak sesederhana itu. Kemungkinan besar Songgang masih punya trik lain. Di luar formasi, Mei Zanlong berkata kepada Songgang, orang tua, prajurit ini tidak cukup, mereka tidak bisa dibunuh, ayo lepaskan harta karunmu sesegera mungkin. Saat ini, Songgang lebih kurus dari sebelumnya. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, lebih menarik untuk bermain perlahan. Saat dia berbicara, tubuhnya bergetar lagi dan lebih dari selusin kumbang emas terbang keluar dan menggali ke dalam tanah. Setelah beberapa saat, tanah Pulau Naga Ilahi bergetar dan kemudian selusin kerangka binatang buas keluar. Binatang buas ini termasuk singa, harimau, gajah, dan beberapa badak. Kerangka mereka tidak hanya jauh lebih besar daripada kerangka prajurit, tetapi juga samar-samar memancarkan lingkaran cahaya kemasan. Mereka lebih cepat dan lebih kuat. Setelah kerangka binatang ini bergabung, tekanan pada Qin Haodong dan dua orang lainnya tiba-tiba meningkat. Di luar formasi, ekspresi puas muncul di wajah Songgang.
Orang tua, apakah kau melihatnya? Aku tidak mempersiapkan diri dengan sia-sia selama 3 hari terakhir. Mereka terjebak dalam formasi tulang putihku, bahkan jika makhluk-makhluk kecil ini tidak terbunuh, mereka akan kelelahan sampai mati. Namun, baru saja dia selesai bicara, tiba-tiba dia melihat cahaya keemasan bersinar dalam formasi itu, diikuti samar-samar suara nyanyian bahasa Sanskerta. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia melihat formasi tulang putih dan melihat Qin Haodong memegang tongkat penakluk iblis di tangannya. Tongkat penakluk iblis memancarkan gumpalan cahaya Buddha. Tidak peduli apakah itu kerangka binatang atau prajurit kerangka, selama mereka terkena cahaya Buddha, mereka akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Meskipun ada banyak prajurit kerangka, selama mereka bersentuhan dengan cahaya Buddha, mereka menghilang dan bahkan kumbang di dalamnya pun tidak luput. Dalam sekejap mata, di bawah cahaya tongkat penakluk iblis, tidak ada lagi tulang dalam formasi tulang. Kabut tebal di sekitar mereka perlahan menghilang dan Song Gang dan Mei Zanlong yang berwajah pucat muncul di depannya lagi. Qin Haodong menyingkirkan tongkat penakluk iblisnya dan menatap Song Gang. Ia berkata dengan nada bercanda, "Biksu, berat badanmu turun begitu cepat, jika kau punya cara lain, kau harus menggunakannya." Song Gang menatapnya tajam dan berteriak ke arah hutan di belakangnya, "Kalian orang tua sudah cukup melihat, keluarlah. Kalian berdua telah menyembunyikan identitas kalian selama bertahun-tahun, sepertinya kemampuan kalian telah menyusut, kalian bahkan tidak dapat menghadapi orang-orang kecil ini." Saat mereka sedang berbicara, 4 sosok muncul dari dalam hutan. Keempatnya memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah master di level ke-9 alam kekuatan tertinggi. Ekspresi Feng Wu berubah drastis saat melihat mereka. 4 Raja Agung Gerbang Iblis, mengapa kalian ada di sini? Qin Haodong telah mendengar dari Feng Wu bahwa ada total 8 tetua pelindung sekte dan 4 Raja Agung di Gerbang Iblis. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan muncul di pulau kecil ini bersama-sama. Mei Zanlong melangkah maju 2 langkah dan berkata sambil mencibir, "Wah, kau masih jauh di belakangku dalam hal rencana licik. Tahukah kau mengapa aku memilih hari ini untuk bertarung denganmu? Aku hanya menunggu 4 Raja Agung Gerbang Iblis kita." Qin Haodong meliriknya dan berkata, "Jadi kamu juga anggota Gerbang Iblis?" Mei Zanlong tertawa dan menoleh ke arah Song Gang, berkata, "Kita telah menyembunyikan identitas kita selama bertahun-tahun, sudah saatnya bagi kita untuk menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya." Setelah itu, momentumnya tiba-tiba meningkat. Dia juga seorang master di level ke-9 alam kekuatan tertinggi. Di sampingnya, tubuh Song Gang langsung berubah. Ia tiba-tiba tumbuh lebih dari 10 cm dan mencapai tinggi sekitar 180 meter. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang dahsyat dan ia juga seorang master di level 9 alam kekuatan tertinggi. Ekspresi Feng Wu berubah sekali lagi. Pria berlengan 1000 Ye Feng, Zhang Xiao berwajah 100. "Apakah itu benar-benar kamu? Tidak heran kami tidak mendengar kabar tentangmu selama bertahun-tahun, jadi kamu bersembunyi di sini." Qin Haodong berkata, apakah kedua orang ini sangat terkenal?" Dia juga sedikit terkejut. Tampaknya Gerbang Iblis memang memiliki metode yang unik. Kedua lelaki tua itu telah menyegel kultivasi mereka, tetapi rohnya gagal mendeteksinya. Feng Wu berkata dengan tatapan serius, "Nama asli Song Gang adalah Ye Feng, yang dijuluki manusia berlengan 1000, nama asli Mei Zanlong adalah Zhang Xiao, yang dijuluki wajah 100, mereka adalah 2 dari 8 tetua pelindung sekte Gerbang Iblis, masing-masing berada di peringkat ketiga dan kelima. 8 tetua pelindung sekte dari sekte ke-8 dan 4 Raja Agung semuanya berada di level 9 alam kekuatan tertinggi. Di luar dugaannya bahwa keenamnya tiba-tiba muncul di Pulau Naga Ilahi. Meskipun Qin Haodong dan 2 orang lainnya juga telah mencapai level 9 alam kekuatan tertinggi, mustahil bagi mereka untuk menang. Wajah 100 berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Wah, aku tidak menyangka kau akan melukai 3 pemimpin sekte Gerbang Iblis kita terakhir kali, apakah kau pikir ini adalah akhir dari masalah ini? Aku mendapat berita itu segera setelah kau datang ke Hong Kong, aku masih berpikir tentang cara untuk memikatmu ke dalam perangkap ini, aku tidak menyangka kau akan mengambil inisiatif untuk membunuh 2 muridku yang tidak berguna, jadi, secara kebetulan aku memanfaatkan situasi dan memikatmu ke Pulau Naga Ilahi." Tousan Armed Man juga berkata dengan bangga, "Teknik, mantra sihir. Itu adalah hal-hal yang kami mainkan saat kami tidak punya kegiatan apapun. Sekarang kami akan menunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Sekalipun kalian orang kecil memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kalian tidak akan bisa mengalahkan kami berenam dalam hal apapun." Si wajah 100 berkata kepada Qin Haodong, "Wah, cerminmu bagus, aku akan mengambilnya." Lelaki berlengan 1000 berkata, "Aku sudah terpikat dengan pedang di tanganmu, berikan padaku dengan patuh, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh." Mata si wajah 100 melirik Nalan Wushuang dan Feng Wu.
Ia berkata sambil tersenyum mesum, kudengar kita tidak boleh menyentuh wanita-wanita dari rumah pedang Cihang, tetapi kedua gadis ini baik-baik saja, kita bisa bersenang-senang bersama, sudah lama aku tidak bertemu wanita secantik itu. Pria berlengan seribu berkata, aku akan mengambil anak bermarga Qin itu, jangan merusak tubuhnya saat kita beraksi, kebetulan aku sedang memurnikan boneka mayat, dengan kultivasinya, boneka mayat itu akan menjadi yang terbaik. Apakah kalian pikir kalian akan menang? Qin Haodong menatap mereka dan berkata, pernahkah kalian mendengar tentang tidak terlalu angkuh? Saat berbicara, dia mengucapkan mantra dengan tangannya. Langit di atas Pulau Naga Ilahi tiba-tiba berubah dan awan gelap bergulung di atasnya. Momentum ini jauh lebih besar daripada Hundred Fest dan mencakup area seluas 1 kilometer. Formasi guntur ilahi 9 surga telah dimulai. Wah, kamu masih mau. Si wajah 100 hendak mengucapkan beberapa patah kata lagi, tetapi sebelum ia sempat selesai berbicara, sambaran petir tiba-tiba menyambar dari udara dan menghantam kepalanya dengan keras. Tiba-tiba, rambut si jahat berwajah 100 berdiri tegak. Wajahnya hitam terbakar dan jubahnya robek-robek. Mulutnya yang sedang berbicara tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya, mulutnya mengeluarkan semburan asap hitam. Pada saat yang sama, sambaran petir lain menyambar dan mendarat di kepala manusia berlengan seribu. Pria ini botak dan tidak memiliki rambut di kepalanya. Setelah tersambar petir, tercium bau samar daging hangus. Qin Haodong menatap mereka dan tidak bisa menahan tawa. Bagaimana perasaanmu? Rasanya enak, bukan? Pada saat ini, Raja Harimau Putih, salah satu dari 4 Raja Agung, berteriak, orang ini sangat jahat, bunuh dia secepatnya, atau kita tidak akan mampu menahan formasi ini. Setelah itu, dia berdiri dan menghunus pisau panjang di tangannya. Dia menebas Qin Haodong dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Sebagai seorang ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9, keterampilan pedangnya memang unik. Cahaya pedangnya begitu tajam sehingga seolah-olah dapat merobek udara. Namun pada saat ini, seberkas petir mengikuti pedangnya yang panjang dan menghantam kepala White Tiger King dengan keras. Dengan bunyi plop, Raja Harimau Putih yang berada di udara tiba-tiba kehilangan kemampuan bergerak dan jatuh ke tanah seperti boneka. Formasi ini terlalu kuat, lari. Sambil berbicara, Raja Burung Merah mencengkeram sabuk Raja Harimau Putih dan bergegas keluar pulau bersamanya. Gerakan tubuh orang ini sangat cepat. Sambil berlari, ia berhasil menghindari petir di udara dan berhasil melarikan diri. Bab 643 Gong Tian Miao. Di sisi lain, Raja Naga Biru dan Raja Kura-Kura Hitam segera bertindak. Mereka menangkap manusia berlengan seribu dan Raja Jahat berwajah 100 dan bergegas keluar dari guntur 9 surga. Qin Haodong sedang sibuk mengendalikan formasi dan tidak dapat menanganinya. Nalan Wushuang dan Feng Wu membantunya dan mulai beraksi. Duri kecantikan Nalan Wushuang berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan terbang menuju Raja Naga Biru. Naga Biru tidak berani menghadapinya. Dia menyelinap ke samping dan berlari maju dengan kecepatan tinggi. Ia menghindari pedang itu, tetapi si manusia bersenjata 1000 gagal melarikan diri. Pedang itu menembus dada kanannya dengan cahaya berdarah. Di sisi lain, Feng Wu juga menebas Raja Kura-Kura Hitam dengan pedang leimunya. Raja Kura-Kura Hitam, yang mencengkeram Raja Jahat dan mencoba menghindari guntur dan kilat di langit pada saat yang sama, bukanlah tandingan Feng Wu. Salah satu lengan Raja Jahat terputus dalam pertarungan itu. Mereka selamat dari pertarungan dan berhasil melarikan diri. Setelah melarikan diri dari Thunder of Nine Heavens, mereka bergegas menuju tepi laut. Para penonton yang gelisah berdiri di tepi pantai tidak dapat melihat apapun kecuali awan gelap dan mendengar suara gemuruh guntur di atas Pulau Naga Ilahi. Namun, tiba-tiba mereka melihat beberapa orang berlari keluar dari pulau itu pada saat itu. Seorang pemuda kaya berdiri di atas kapal pesiarnya dan melihat ke arah tengah pulau. Raja Burung Vermilion menangkap Raja Harimau Putih dan tiba-tiba melompat ke atas kapal pesiarnya dan dengan satu tendangan, membuatnya terlempar ke laut. Kemudian dia mengemudikan kapal pesiar itu dan melarikan diri ke tempat yang jauh bersama sekutu-sekutunya. Sialan, siapa kalian? Beraninya kalian merampok perahuku, aku pasti akan menemukan dan membunuh kalian. Pemuda itu hampir ditendang sampai mati oleh Raja Burung Vermilion. Ia tersedak dan menelan seteguk air sebelum diselamatkan oleh seseorang. Ia sangat marah dan mengumpat dengan keras. Orang-orang di kapal pesiar di sebelahnya berkumpul bersama dan mulai membicarakan pertarungan itu. Saya melihatnya, Tuan Mei Zanlong tampaknya ada di antara mereka, salah satu bahunya berdarah, dia pasti kehilangan satu lengannya. Apakah aku melakukan kesalahan? Aku tidak percaya bahwa Master Mei melarikan diri, apakah itu berarti dia kalah? Ya, dia kalah, aku benar-benar kacau kali ini, aku sudah bertaruh padanya. Namun, ada juga yang masih berharap, jangan khawatir, kita tunggu saja. Tuan Mei melarikan diri,
tetapi mungkin Qin Haodong sudah terbunuh. Dengan begitu, Tuan Mei tetaplah pemenangnya. Namun tiba-tiba awan di Pulau Naga Ilahi menghilang dan gemuruh guntur juga berhenti. Semuanya tenang sekarang dan kemudian Qin Haodong berjalan ke pantai bersama Nalan Wushuang dan Feng Wu. Mengabaikan semua penonton yang terkejut, Qin Haodong membawa mereka ke kapal pesiar dan berlayar menuju pantai. Setelah menaiki perahu, Nalan Wushuang berkata, "Gerbang iblis ada di mana-mana dan aku tidak menyangka Mei Zanlong adalah sesepuh rahasia gerbang iblis. Dia menyiapkan jebakan sebesar itu untuk kita." Feng Wu juga menambahkan, "Terakhir kali mereka menderita kerugian besar dan kupikir mereka akan bersembunyi untuk sementara waktu. Namun, gerbang iblis benar-benar tidak dapat diprediksi dan kali ini mereka mengirim 6 tetua dengan kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Nalan Wushuang berkata, "Untungnya, Haodong sudah membuat persiapan sebelumnya, kalau tidak, kita akan sangat menderita hari ini." Saat mereka sedang berbicara, pantai pun terlihat. Li Meiyu berdiri di dermaga dan memandang ke arah itu dengan wajah khawatir dan cemas. Matanya berbinar saat melihat kapal pesiar itu. Saat Qin Haodong tiba di darat, dia melepaskan semua sikap pendiamnya dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia bergumam, air mata mengalir di wajahnya yang bahagia. "Bagus sekali, Haodong, senang sekali kau selamat." Qin Haodong menepuk punggungnya dan berkata, "Baiklah, mari kita pulang dulu dan membicarakannya nanti." Mereka kembali ke Villa Li bersama-sama dengan mobil. Pada saat yang sama, seluruh Hong Kong gempar dan berita bahwa Qin Haodong telah mengalahkan Master Mei Zanlong telah menyebar kemana-mana di Hong Kong. Beberapa orang awalnya tidak percaya. Namun kemudian, beberapa orang pergi ke daratan di Pulau Naga Ilahi dan menemukan lengan guru Mei Zanlong di pulau itu. Tidak ada yang meragukan berita itu lagi. Selain itu, Mei Zanlong benar-benar menghilang setelah pertarungan besar ini dan tidak ada berita tentangnya. Semua muridnya telah melarikan diri dan Mei Zanlong, yang disebut sebagai praktisi terbaik di Hong Kong, menjadi anjing liar. Orang-orang yang paling marah atas kekalahannya adalah para penjudi yang telah mempertaruhkan sejumlah besar uang kepadanya. Beberapa dari mereka bahkan menghabiskan semua uang mereka dalam perjudian dan akhirnya menjadi bangkrut. Ada yang depresi, ada pula yang gembira. Mereka yang bertaruh pada Qin Haodong sangat gembira karena Qin adalah pemenangnya dan mereka menghasilkan banyak uang. Tetapi bagaimanapun, Medical Sage menjadi terkenal di Hong Kong sejak saat itu. Qin Haodong mengalahkan Mei Zanlong dan keluarga Li adalah yang paling bahagia. Mereka terbebas dari masalah besar dan juga memperoleh banyak uang. Li Dongguo mencoba mengadakan pesta perayaan besar, tetapi Qin Haodong menolak tawarannya. Dia berkata, "Tuan Tua Li, masalah di sini sudah beres dan saya juga sudah berada di Hong Kong selama beberapa waktu, tidak perlu ada perayaan apapun dan saya ingin kembali ke Huaxia secepatnya." Li Dongguo berkata, "Kamu harus tinggal dan bersenang-senang, mengapa kamu terburu-buru untuk kembali?" Qin Haodong berkata, "Baiklah, terima kasih, namun, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di Huaxia." Li Meiyu berkata dengan sedikit getir, "Apakah kamu benar-benar akan pergi?" Qin Haodong berkata, "Semua hal baik pasti akan berakhir, kau bisa datang dan mencariku di Huaxia saat kau punya waktu luang." Li Meiyu menghela napas dan berkata, "Baiklah, tapi bisakah kau tinggal malam ini, aku butuh bantuanmu." Qin Haodong berpikir sejenak dan setuju, "Baiklah, kalau begitu kita berangkat besok." Setelah istirahat panjang di sore hari, Qin Haodong masuk ke RV Li Meiyu pada pukul 8 malam. Pengemudi menyalakan mobil dan mereka duduk bersebelahan. Qin Haodong bertanya, "Kita mau kemana?" "Ke sebuah perjamuan." Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Qin Haodong berkata, "Apakah kamu ingin aku pergi ke pesta bersamamu?" Li Meiyu tersenyum pahit dan berkata, "Ini adalah perjamuan yang tidak biasa dan mereka mungkin telah menjebakku, tidak ada orang lain yang dapat membantuku." Wajah Qin Haodong menjadi suram dan dia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Ceritanya panjang. Dengarkan baik-baik." Li Meiyu menjelaskan, "Di mana ada pengusaha, di situ ada kamar dagang. Di Hong Kong, departemen komersial terbesar adalah Asosiasi Bisnis Hong Kong, yang mengendalikan hampir 90% sumber daya komersial di sini. Sebelum kecelakaan, kakek saya adalah presiden Asosiasi Bisnis Hong Kong. Namun kemudian ia mengalami kecelakaan dan koma. Selama kurun waktu tersebut, wakil presiden, Gong Tianmiao mengambil kesempatan dan menjadi presiden. Dia selalu berkomplot melawan kami. Setelah saya mengambil alih bisnis, dia pikir saya masih muda dan tidak berpengalaman dan mengambil 3 transaksi kami. Dia juga mulai mengumpulkan saham kami di pasar saham. Kami menaruh semua modal kami padamu saat kau bertarung dengan Mei Zanlong dan menghasilkan banyak uang, jika tidak, kami tidak akan mampu melewati masa-masa sulit ini." Qin Haodong mendengarkan dengan saksama tanpa berkomentar apapun. Li Meiyu melanjutkan, "Baru-baru ini, Gong Tianmiao mengirim orang ke rumah kami untuk melamar.
Dia ingin aku menikahi putranya, Gong Tengfei. Gong Tengfei adalah seorang playboy yang tidak berguna, selain itu, ayahnya pasti punya motif tersembunyi dalam melamarnya, saya yakin bahwa tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan harta keluarga Li kita. Qin Haodong melanjutkan, mengapa kamu tidak menolaknya saja, aku rasa mereka tidak akan berani memaksamu, selain itu, mereka tidak bisa mengancammu dengan Zhang Tianyu dan pengawal lainnya yang melindungimu. Li Meiyu berkata, mereka tidak akan membawaku pergi dengan paksa, bagaimanapun. Hong Kong adalah masyarakat hukum, namun, Gong Tianyao licik dan penuh tipu daya, aku yakin bahwa perjamuan hari ini mungkin terkait dengan masalah ini, mungkin itu bagian dari konspirasinya. Hati Qin Haodong dipenuhi rasa iba saat melihat wajah khawatir gadis itu. Sungguh sulit bagi seorang gadis muda untuk mengemban tanggung jawab atas bisnis keluarga sebesar itu. Dia berkata, jangan khawatir, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini sebelum aku meninggalkan Hong Kong. Haodong, terima kasih. Li Meiyu memandang wajah tampan Qin Haodong dengan rasa kagum dan terima kasih. Qin Haodong berkata, jangan berterima kasih padaku, aku pengawalmu, apa kau tidak ingat? Li Meiyu berkata dengan ekspresi rumit, aku ingin kamu menjadi pengawalku selama sisa hidupmu, bolehkah? Qin Haodong menghela napas dan berkata, mengapa kamu begitu gigih? Aku punya beberapa pacar dan aku tidak akan meninggalkan mereka, apapun yang terjadi. Setelah terdiam cukup lama, Li Meiyu berkata, jika aku tidak peduli pada mereka, apakah kamu akan menerimaku? Qin Haodong terharu. Gadis pencemburu seperti dia pasti sangat sulit menerima pacarnya. Dia pasti sangat mencintainya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, mungkin besok kamu akan jatuh cinta pada orang lain dan menemukan pria yang akan menjadi milikmu sepenuhnya. Tidak, itu tidak mungkin. Li Meiyu menggenggam tangan Qin Haodong dan meletakkannya di dadanya, apapun yang terjadi pada kita di masa depan, hatiku akan selalu menjadi milikmu dan aku tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Qin Haodong berkata, aku tahu apa maksudmu, tapi kamu tidak bisa melepaskan perasaan itu di hatimu dan kita tidak akan bahagia bersama, datanglah padaku saat kamu akhirnya memahaminya. Li Meiyu terdiam. Dia mencintai Qin Haodong, tetapi dia tidak bisa menerima pacar-pacarnya. Dia selalu memimpikannya cinta yang sepenuhnya menjadi miliknya. Qin Haodong berkata, baiklah, mari kita bicarakan hal lain. Li Meiyu menggelengkan kepalanya, seolah ingin mengusir kekhawatiran di hatinya. Dia membuka tasnya dan menyerahkan cek kepada Qin Haodong, ini untukmu. Qin Haodong mengambil cek itu dan menemukan isinya 2 miliar yuan. Dia berkata, mengapa kamu memberiku begitu banyak uang? Li Meiyu berkata, dalam pertarungan terakhirmu dengan Mei Zanlong, aku mempertaruhkan semua uangku padamu dan menghasilkan banyak uang, ini milikmu. Qin Haodong berkata, lupakan saja, itu adalah kemenanganmu, jadi simpan saja. Bab 644 Mengapa kamu begitu keras kepala? Li Meiyu menjawab, kamu telah banyak membantu kami dan keluarga Li tidak akan seperti sekarang ini tanpamu, jadi, kamu benar-benar harus menerima uang sebanyak ini. Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, simpan saja untukku dulu, nanti aku akan mengambilnya saat aku membutuhkannya. Li Meiyu berkata, pokoknya, kamu harus mengambilnya, aku akan menyimpannya untukmu sampai besok, kalau kamu tidak mengambilnya, aku akan memberikannya kepada Suster Momo. Qin Haodong tersenyum dan berkata, baiklah, lakukan saja dengan caramu sendiri. Pada saat ini, mobil RV berhenti. Qin Haodong dan Li Meiyu keluar dari mobil dan melihat sebuah klub yang indah di depan mereka. Bangunan itu dilengkapi perabotan mewah dan mungkin hanya hotel bintang 7 di Dubai yang mereka lihat dalam video itu yang dapat menyamainya. Namun anehnya, tidak ada papan nama di sini. Li Meiyu tampaknya telah membaca pikirannya dan menjelaskan, ini adalah klub pribadi kamar dagang Hong Kong, klub ini dirancang berdasarkan standar hotel bintang 7, selain itu, klub ini tidak pernah dibuka untuk umum, jadi tidak ada papan nama di sini. Kemudian dia menggandeng lengan Qin Haodong dan berjalan memasuki gedung bersamanya. Perjamuan akan dimulai sekitar setengah jam kemudian, tetapi banyak tamu telah tiba. Mereka berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, saling berbincang sambil mencari peluang bisnis untuk perusahaan mereka sendiri. Hal-hal ini tampaknya menjengkelkan, tetapi harus dilakukan. Sebagai presiden baru keluarga Li, Li Meiyu harus bergaul dengan kalangan atas Hong Kong. Dia tahu bahwa Qin Haodong tidak menyukai urusan ini, jadi dia berkata, Haodong, duduklah di sini sebentar, aku akan segera kembali. Jangan khawatir, jalani saja urusanmu. Li Meiyu mengangguk padanya dengan nada meminta maaf dan kemudian bergabung dengan kerumunan, sambil memegang segelas anggur di tangannya. Ini adalah resepsi prasmanan dan klub telah menyiapkan semua hidangan lezat yang berbeda. Qin Haodong memilih beberapa makanan favoritnya, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu duduk di sudut yang tenang untuk menikmati makanannya. Saat sedang makan, tiba-tiba muncul sosok yang dikenalnya di hadapannya.
Sosok itu adalah Ouyang Sanshan, yang sedang berada di Hong Kong untuk sebuah pertunjukan komersial. Ia tidak menyangka mereka akan bertemu secara tiba-tiba di sini. Tetapi dia tampak kesal dan berjalan terburu-buru. Dia diikuti oleh seorang pria parubaya berusia 40-an, yang mengenakan setelan desainer. Dengan kacamata berbingkai emas dan jam tangan emas di pergelangan tangannya, dia tampak persis seperti pria kelas atas. Namun matanya dipenuhi dengan seringai cabul, yang tampak menjengkelkan. Pria parubaya itu tidak menyadari Qin Haodong yang sedang duduk di sudut. Dia meraih lengan Ouyang Sanshan dan berkata, "Sanshan, tolong jangan bersikap kekanak-kanakan. Kita tidak mampu menyinggung Tuan Gong. Lagi pula, aku hanya ingin kau minum bersamanya, aku tidak melihat ada masalah dengan itu." Ouyang Sanshan berteriak dengan sangat marah, "Tuan Liang, tidakkah Anda melihat bahwa si playboy ingin minum anggur bercangkir silang dari gelas saya?" Pria parubaya itu berkata, "Sanshan, kita di sini untuk mencari nafkah dan ini hanya untuk bersenang-senang. Mengapa kamu menganggapnya begitu serius? Kembalilah bersamaku sekarang, minta maaf kepada Guru Gong dan minumlah bersamanya dengan gembira, mungkin situasinya masih bisa diperbaiki." Ouyang Sanshan berkata, "Itu tidak mungkin, aku tidak akan meminta maaf padanya, apalagi minum dengan cangkir bersilang bersamanya." Wajah pria parubaya itu mendung dan dia berkata dengan suara dingin, "Ouyang Sanshan, jangan lupa bahwa kamu bekerja untuk perusahaan kami dan harus mengikuti aturan kami. Kamu hanya seorang pekerja, bukan dewi, kamu harus melakukannya hari ini dan tidak ada pilihan lain." Ouyang Sanshan berkata dengan marah, "Kenapa, aku seorang aktris, bukan pelacur, aku tidak akan pernah melakukan hal-hal cabul seperti itu." Pria parubaya itu tampaknya benar-benar kehilangan kesabarannya dan berkata dengan ironis, "Kita semua bergaul bersama di dunia hiburan, jadi jangan berpura-pura bahwa kamu masih perawan. Sejujurnya, Tuan Gong menyukaimu dan hanya ingin tidur denganmu, kamu harus menerimanya jika ingin bekerja di sini, kamu tidak punya pilihan lain." "Liang Keqin, apa yang sebenarnya kamu bicarakan?" Ouyang Sanshan sangat marah dan mengumpat dengan sangat marah, "Yang jarang terjadi padanya, biarkan aku memberitahumu. Aku memang bekerja untuk perusahaan hiburan Sengtian milikmu, tetapi kita telah menandatangani perjanjian dan aku dapat pergi kapan saja." "Pergi?" Liang Keqin mencibir dan kemudian berkata dengan bangga, "Kamu telah meremehkan kekuatanku di dunia hiburan. Selama kamu pergi, aku dapat menjamin bahwa tidak ada perusahaan hiburan yang berani mempekerjakanmu. Saat itu, kamu akan dikeluarkan dari dunia hiburan. Kamu akan benar-benar dilupakan oleh masyarakat dalam beberapa tahun, meskipun kamu sekarang adalah bintang yang populer." Ouyang Sanshan berkata dengan dingin, "Itu bukan urusanmu, mulai sekarang, aku secara resmi mengakhiri kontrakku dengan perusahaanmu dan aku tidak ada hubungannya denganmu sekarang." Liang Keqin sedikit terkejut. Ia mengira Ouyang Sanshan hanya bercanda dan tidak menyangka wanita ini benar-benar akan memutuskan perjanjian dengannya. Dia telah bekerja di dunia hiburan selama bertahun-tahun dan juga telah tidur dengan banyak wanita cantik. Namun, wanita itu adalah aktris paling tangguh yang pernah ditemuinya. "Wanita jalang, kau pikir kau siapa? Kita sekarang di Hong Kong dan akulah bosnya. Kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Itu tidak mungkin, kau harus memuaskan Tuan Gong hari ini." Liang Keqin mengulurkan tangan untuk meraihnya sambil berbicara. Pada saat ini, suara dingin datang dari samping, "Pergi." Liang Keqin tidak menyangka ada orang lain di sana, jadi dia terkejut dengan suara yang tiba-tiba itu. Dia berbalik dan melihat seorang pemuda berdiri di sana dengan wajah dingin. Ouyang Sanshan juga melihat Qin Haodong. Dia terkejut karena pria yang selama ini dia pikirkan siang dan malam benar-benar ada di sini. Dia memeluk Qin Haodong dan menangis. Melihat wanita yang telah lama dipikirkannya telah melemparkan dirinya ke pelukan pria lain, Liang Keqin menjadi marah dan menatapnya dengan dingin, "Siapa kamu?" Dia tidak menanggapi serius pemuda ini karena dia berpakaian begitu santai. Qin Haodong mengabaikannya dan menyeka air mata Ouyang Sanshan sambil bertanya, "Apa yang terjadi? Bukankah kamu bekerja di perusahaan hiburan Douzhou? Mengapa kamu ada di Sengtian sekarang? Apakah Liu Huaqiang mengkhianatimu?" Saat dia bicara, matanya bersinar karena marah. Ouyang Sanshan menenangkan diri dan berkata, "Ini bukan seperti yang kau pikirkan, sebenarnya, Liu Huaqiang tidak punya pilihan lain." Setelah mendengar penjelasannya, Qin Haodong akhirnya mengerti. Liu Huaqiang adalah pria bejat dan mempercayai kekasihnya untuk menangani urusan keuangan di perusahaannya. Namun wanita ini tiba-tiba melarikan diri dengan semua uangnya beberapa hari yang lalu dan membawa kabur seorang pria mainan. Runtuhnya rantai modal secara tiba-tiba menyebabkan perusahaannya bangkrut. Dia tidak punya pilihan selain menjual perusahaannya ke Sengtian Entertainment di Hong Kong dan bosnya adalah Liang Keqin. Ouyang Sanshan menambahkan, "Sebenarnya, Liu Huaqiang adalah orang baik dan telah membatalkan kontrak saya sebelum menjual perusahaannya. Sekarang saya bebas dan tidak lagi terikat oleh batasan apapun dalam kontrak tersebut." Liang Keqin, yang berdiri di samping mereka, mencibir dan berkata,
dasar gadis bodoh, sudah kubilang kontrak sialan itu tidak ada gunanya, tidak akan ada yang berani menandatangani kontrak denganmu tanpa izinku, saat itu, kau hanya bisa tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Qin Haodong meliriknya dan berkata kepada Ouyang Sanshan, baiklah, kalau begitu kita tidak akan menandatangani kontrak dengan perusahaan manapun. Liang Keqin berkata dengan nada ironis, kupikir kau telah menemukan orang penting, namun, dia malah memintamu untuk berhenti dari pekerjaanmu. Kau harus menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan popularitas yang telah kau nikmati selama beberapa tahun terakhir dan begitu kau menyerah, semuanya akan hilang, kau tidak bisa menjadi dirimu yang sekarang. Qin Haodong berkata, ya, usahamu sebelumnya tidak boleh sia-sia, baiklah, mari kita berinvestasi di perusahaan hiburan baru dan kamu akan menjadi bos dan melakukan apapun yang kamu inginkan, tidak ada yang bisa mengendalikan atau mengancammu lagi. Liang Keqin mencibir dan berkata, dasar bocah bodoh, menurutmu membuka perusahaan hiburan semudah membuka toko kecil, ratusan ribu yuan saja tidak cukup, orang sepertimu hanya bisa menunggu dan melihat saja. Ouyang Sanshan berkata dengan suara rendah, ya, Haodong, meskipun aku telah memperoleh sejumlah uang selama beberapa tahun terakhir, itu masih jauh dari cukup untuk mendirikan perusahaan hiburan. Qin Haodong bertanya, lalu berapa biaya untuk mendirikan perusahaan hiburan? Ouyang Sanshan berkata, bahkan perusahaan hiburan biasa akan menelan biaya sekitar 500 atau 800 juta yuan. Perusahaan besar seperti Sengtian bernilai setidaknya 1,5 miliar yuan. Liang Keqin mencibir dan berkata, apakah kamu mendengarnya? 1,5 miliar yuan adalah jumlah uang yang sangat besar dan aku yakin kamu belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupmu. Pada saat ini, banyak orang di perjamuan itu menoleh. Li Meiyu juga menyadari ada yang tidak beres dan berjalan menghampiri mereka. Melihat putri keluarga Li datang, Liang Keqin merasa gembira dan menyapanya dengan ramah, Nona Li, senang bertemu dengan Anda. Li Meiyu mengabaikannya dan menoleh ke Qin Haodong dan bertanya, Haodong, apa yang terjadi di sini? Dia juga menemukan Ouyang Sanshan dan berkata dengan tergesa-gesa, Kakak Sanshan, mengapa kamu ada di sini juga? Tidak apa-apa, Sanshan bertemu seekor anjing. Qin Haodong menjelaskan kepada Li Meiyu dan berkata, tentang 2 miliar yuan, aku membutuhkannya sekarang. Oh, ini dia. Li Meiyu tidak tahu mengapa Qin Haodong tiba-tiba menginginkan sejumlah uang ini, tetapi dia langsung mengeluarkan cek dari tasnya. Qin Haodong mengambil cek itu dan menyerahkannya kepada Ouyang Sanshan, ini 2 miliar yuan, ambillah dan dirikan perusahaan hiburan, kamu sekarang bosnya dan tidak perlu mengikuti perintah seekor anjing. Apa, tidak, aku tidak tahan. Ouyang Sanshan tidak menyangka bahwa Qin Haodong tiba-tiba akan memberinya begitu banyak uang dan dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Qin Haodong berkata, ambil saja, itu juga investasiku dan aku akan mengambil setengahnya. Liang Keqin benar-benar tercengang. Perusahaan hiburan Sengtian miliknya bernilai 1,5 miliar yuan, tetapi itu bukan miliknya. Ada beberapa pemegang saham utama selain dirinya. Namun, bocah bodoh ini rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk mendirikan perusahaan hiburan. Siapa dia? Mengapa dia tidak mempertimbangkan konsekuensinya sebelum mengambil keputusan besar seperti itu? Bab 645 dipaksa menikah. Li Meiyu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata kepada Liang Keqin dengan suara dingin, apakah kamu anjing yang menyebalkan itu? Baiklah. Meskipun dia dipermalukan oleh Li Meiyu di depan umum, dia tidak berani kehilangan kesabarannya. Dia hanyalah bos dari sebuah perusahaan film yang hanya bernilai sekitar 1 miliar yuan. Dibandingkan dengan Li Meiyu yang memiliki setidaknya 100 miliar yuan, dia bukan siapa-siapa dan dapat dihancurkan dalam semenit jika Nona Li marah. Maka dia menjawab dengan nada menyanjung, Nona Li, ini salah paham dan saya tidak tahu kalau pria ini adalah teman Anda, kalau tidak, saya tidak akan bersikap tidak hormat kepadanya. Li Meiyu menoleh ke Qin Haodong dan bertanya, Haodong, bagaimana kamu ingin menghadapinya? Melihat bahwa dia sekarang berada di bawah kekuasaan Qin Haodong, Liang Keqin membungkuk dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Qin, saya sangat menyesal, mohon bermurah hati dan biarkan saya pergi. Qin Haodong merasa jijik dengan sanjungannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Li Meiyu berbalik dan berkata, apa kau tidak mendengar apa yang dia katakan, keluar dari sini sekarang juga. Aku pergi, aku pergi. Liang Keqin langsung kabur setelah mengatakan itu. Meskipun dia juga sudah menonton video pertarungan terakhir antara Qin Haodong dan Mei Zanlong, dia tidak mengenali Qin karena Qin telah menyamarkan wajahnya. Jadi Liang hanya menganggapnya sebagai anak buah Li Meiyu. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah. Semua orang melihat ke arah tepuk tangan dan melihat seorang pemuda berusia 30-an berjalan mendekat. Ia mengenakan setelan buatan tangan dari desainer Italia ternama dan rambutnya disisir rapi. Namun, langkah kakinya yang goyah dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan bahwa pria ini adalah seorang playboy yang tidak berguna.
Ini Tuan Gong ada di sini. Semua penonton memberi jalan kepadanya. Pemuda ini adalah Gong Tengfei, putra Gong Tianmiao, yang merupakan presiden kamar dagang. Gong Tengfei berjalan ke tengah kerumunan dan berkata dengan arogan kepada Qin Haodong, "Wah, ternyata sangat mudah bergantung pada wanita, ya kan?" Wajah Li Meiyu menjadi suram dan dia berkata dengan marah sebelum Qin Haodong bisa menjawab, "Gong Tengfei, apa yang kamu bicarakan?" Gong Tengfei berbalik dan berkata kepadanya, "Baiklah, Li Meiyu, ternyata aku meremehkanmu. Apakah ayahmu tahu bahwa kamu telah menghabiskan sekitar 2 juta yuan untuknya?" Li Meiyu marah dan berteriak, "Apa yang kau bicarakan? Kau hanya seorang gigolo yang tidak berguna jika dibandingkan dengannya." Wajah Gong Tengfei membeku dan dia berkata, "Beraninya kau berbicara padaku seperti itu." Li Meiyu hampir kehilangan kesabarannya, tetapi Qin Haodong berjalan ke sisinya dan berkata, "Meiyu, kamu benar-benar telah membuat kesalahan, lihatlah dia, aku yakin dia hanya bisa bertahan beberapa detik di ranjang, bagaimana dia bisa menjadi seorang gigolo." Gong Tengfei memang kesal dengan penyebutan masalah seksualnya dan kata-kata Qin sangat menyakitinya. Dia berteriak histeris, "Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Qin Haodong berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Dia selalu membuat sedikit ilusi di wajahnya saat mengambil foto atau video agar tidak dikenali. Namun sekarang dia menyadari bahwa hal ini juga dapat menimbulkan beberapa masalah. Misalnya, orang ini pasti tidak akan berani bersikap sombong jika dia tahu identitasnya. "Aku tidak peduli siapa dirimu." Gong Tengfei berteriak dengan arogan, "Tempat ini berada di bawah kendaliku dan kamu harus mengikuti perintahku, tidak peduli siapa dirimu." Qin Haodong mencibir dan berkata, "Sejujurnya, kamu dan keluargamu tidak berarti apa-apa bagiku." Dasar orang sombong, kamu tahu apa yang akan terjadi padamu jika kamu menyinggung perasaanku di Hong Kong." Gong Tengfei hendak memberinya pelajaran, tetapi tiba-tiba dia mendengar seseorang di meja depan berkata kepadanya, "Tengfei, kemarilah, resepsi akan segera dimulai." Seorang pria parubaya berusia 50-an berdiri di meja depan. Dia adalah Gong Tianmiao, tuan rumah perjamuan hari ini dan presiden baru kamar dagang. Gong Tengfei menoleh ke belakang dan melambaikan tangan kepada ayahnya, memberi isyarat bahwa ia akan segera datang. Kemudian ia berbisik kepada Qin Haodong, "Wah, Li Meiyu adalah gadisku dan bintang film itu juga milikku, aku pasti akan meniduri mereka suatu hari nanti. Nanti aku minta seseorang mematahkan kakimu, baru kau boleh melihatku berhubungan seks dengan teman-teman perempuanmu." Dia berbalik dan berjalan ke meja depan sambil tersenyum sinis. Qin Haodong menatap punggungnya dan sangat ingin membunuhnya. Gong sudah mati di dalam hatinya. Pada saat itu, ia merasakan ada 7 atau 8 roh jahat di sekelilingnya dan semuanya adalah para wanita yang telah disiksa hingga mati olehnya. Mereka telah bereinkarnasi, tetapi roh-roh jahat mereka masih ada. Ternyata Gong Tengfei malu dengan ketidakmampuan seksualnya dan karena itu bersikap menyimpang terhadap wanita. Ia senang menyiksa wanita dan senang melihat wanita memohon belas kasihan saat mereka kesakitan. Ini adalah hobi yang menyimpang dan banyak gadis tak berdosa telah disiksa sampai mati olehnya. Namun, keluarga Gong menggunakan sumber daya keuangan mereka dan semua tindakan kotor ini ditutup-tutupi. Gong Tengfei naik ke panggung dan berdiri berdampingan dengan ayahnya. Gong Tianmiao memegang mikrofon dan berkata kepada hadirin dengan penuh kemenangan, "Teman-teman terkasih, selamat datang di jamuan makan saya, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumpulkan semua orang di sini dan saya juga ingin berbagi kabar bahagia dengan Anda." Para tamu penasaran dengan berita tersebut dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Taipan keuangan ini. Li Meiyu tiba-tiba mendapat firasat buruk dari intuisi seorang wanita. Tampaknya, berita bahagia, itu ada hubungannya dengan dirinya. Pada saat ini, seorang wanita beretika berjalan ke atas panggung sambil membawa buket besar bunga mawar, dengan cincin berlian berkilau di tengahnya. Gong Tianmiao berkata, "Ya, semuanya, hari ini putraku, Tengfei, akan melamar Nona Li, tolong jadikan mereka saksi cinta." Mendengar Gong Tengfei hendak melamar Li Meiyu, para tamu sedikit tertegun lalu mereka semua bertepuk tangan dengan antusias. Tetapi mereka semua merasa kasihan kepada Li Meiyu karena mereka mendengar tentang hal-hal kotor yang dilakukan oleh Gong Tengfei dan sangat disayangkan bahwa gadis yang cantik dan pintar seperti dia harus menikah dengannya. Saat tepuk tangan berhenti, Gong Tianmiao berkata kepada Li Meiyu, "Meiyu, ini khusus disiapkan untukmu, silakan ke sini." Li Meiyu hanyalah seorang gadis berusia awal 20-an meskipun bertanggung jawab atas aset bernilai miliaran dolar. Dia bingung mendengar berita itu dan tidak tahu harus berbuat apa dan meminta bantuan Qin Haodong. "Jangan takut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selama aku di sini bersamamu. Aku akan naik panggung bersamamu." Qin Haodong berjalan bergandengan tangan ke meja resepsionis dengan Li Meiyu setelah menghiburnya. Semua tamu tercengang.
Gong Tianmiao telah mengumumkan secara terbuka bahwa putranya akan melamar Li Meiyu, tetapi gadis ini berada di pelukan pria lain. Jelas bahwa dia akan menolak keluarga Li. Ini benar-benar berita besar. Wajah Gong Tianmiao dan putranya tiba-tiba menjadi muram. Namun, Gong Tianmiao yang licik dan berpengalaman segera menenangkan diri dan menghentikan Gong Tengfei yang hendak mengambil tindakan. Kemudian, dia tersenyum palsu dan bertanya, Meiyu, siapa dia, apakah dia temanmu? Li Meiyu berkata, Paman Gong, dia adalah pacarku. Gong Tianyang mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum sinis, Meiyu, aku masih berpikir bahwa Tengfei adalah pilihan terbaikmu dan kalian berdua akan menjadi pasangan yang sempurna, tidak peduli siapa pacarmu sekarang. Li Meiyu menggelengkan kepalanya dan membalas, maaf, tapi menurutku tidak. Senyum Gong Tianmiao menghilang setelah Li Meiyu menolaknya sekali lagi. Meiyu, ayahmu sudah tua sekarang dan cukup sulit bagimu untuk mengelola bisnis sendirian, kami dapat membantumu jika kamu menikah dengan Tengfei. Tetapi jika Anda bersikeras, saya khawatir tidak ada seorang pun di Hong Kong yang akan berbisnis dengan Anda. Dia sebenarnya mengancam Li Meiyu sekarang. Maksudnya adalah jika Li Meiyu menolak lamaran Gong Tengfei, dia akan memutus hubungan ekonomi mereka. Ini adalah pernikahan paksa, bukan lamaran. Dia ingin memaksa Li Meiyu untuk menerimanya dengan menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya di Hong Kong. Itulah niatnya yang sebenarnya. Sekarang ia menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bisnis Hong Kong dan memiliki pengaruh besar terhadap Hong Kong. Ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Li. Dia yakin keluarga Li tidak akan mampu melawan, karena Li Dongguo yang dulunya merupakan orang berkuasa di masa mudanya, kini sudah berada di ranjang kematiannya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerahkan bisnis keluarganya kepada gadis muda seperti itu. Dia mengira Li Meiyu hanya bisa menerima lamaran putranya agar bisa mempertahankan harta mereka. Jika Tengfei menikahinya, mereka mungkin punya kesempatan untuk merampas uang mereka. Saat itu, keluarga Gong akan menjadi keluarga terkaya di Hong Kong. Namun yang mengejutkannya, Li Meiyu masih menolak dan berkata dengan tenang, Paman Gong, kurasa tidak. Pacarku juga bisa membantu kita. Pacarmu. Gong Tianmiao mencibir dan berkata, haha, apa kau tahu apa yang kau katakan? Aku benar-benar tidak berpikir pemuda seperti itu bisa memberikan bantuan apapun, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita. Paman Gong, kamu tidak akan berkata seperti itu jika kamu tahu namanya. Gong Tianmiao tersenyum sinis dan berkata, kalau begitu, katakan padaku, siapa namanya, aku menunggu untuk merasa takut. Dia tidak menyangka bahwa Qin Haodong berasal dari keluarga yang berkuasa karena dia mengenal semua anak muda dari keluarga bangsawan besar di Hong Kong. Namun, pemuda ini benar-benar orang asing dan tidak ada yang istimewa darinya kecuali bahwa dia cukup tampan. Li Meiyu menjelaskan, namanya Qin Haodong dan dia disebut sebagai Medical Sage, dia baru saja mengalahkan Mei Zanlong, praktisi terbaik di Hong Kong. Semua tamu perjamuan menjadi gembira ketika mendengar ini. Apa, Qin Haodong? Tidak heran dia terlihat begitu familiar, dia memang mirip pria dalam video itu. Wah, dia adalah Medical Sage, aku tidak percaya, dia pemuda yang menjanjikan. Saya mengerti mengapa Li Meiyu berani menolak tawaran keluarga Gong, Medical Sage jelas merupakan orang yang kuat untuk diandalkan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.